Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu, Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuknya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Khilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersenut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas kan. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ila. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bi fathir ra wakila bi sukun, ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan ka'annaka tai'asu min rahmatillah taknatu min rahmatillah. Kowe mbesengut wae koyo dunya orang rahmat, anane corona tok. Padahal yo ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirarun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik lah, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil mardo. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi, orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures. Ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Ciri kitab namanya itu Sarah Bukhari, yang dikarang orang India, orang modern, Anwar ya, Kiai Anwar Shah, orang-orang India ya, orang Shah. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliullah Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah saya. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu wali itu mau modal rasido. Sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi wa maladilla ila dhillihi. Itu diantaranya itu wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem, modal ra gelem iku iso dadi wah iku yuzilluhum wa fi dhillihi wa maladilla ya. Nah, masalah kita ora digelemi lah, itu masalah itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan, kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya. Jadi nggak boleh kalau sampean sekolah nggak naik kelas cerita anaknya. Kalau saat dulu nggak naik kelas, kalau punya utang koperasi tidak pernah bayar, nggak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya, bapak dulu pinter nggak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking sekali, sudah nggak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang lughawi ya. Saya dulu iskal. Kan nyun sewu, saya ini sering diparani orang yang mau tobat, tercerita Gus, saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu.
Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru terlalu jujur itu penting gitu. Terus pokoknya menurut kula ora oleh cerita, pokoknya ora oleh cerita. Ya guys, oke nurut. Setelah itu saya nyari-nyari sarah, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangen-angen bener. Misalnya seorang bapak cerita, "Cung aku dhisik nak pacaran tak ambung." Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung niru bapak ya. Nah kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan. Cung aku zaman yang pondok itu rezekiku kok bodoni. Kan terus jadi syariatun mutabah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah, pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah kodok, tidak pernah setor meluntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita, illa aliman barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna Allaha ta'ala yakrohu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujaharah. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini karena ini niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang maksiat yang mau maksiat ini nggak punya alasan karena masternya nggak pernah maksiat. Meskipun sebagian yang sultan nggak pernah konangan, nggak tahu pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya eskal loh. Kok? Ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Saya dulu eskal. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu nggak suka zuhurul ma'asi. Allah nggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa. Kalau istilahnya Mas Nadib Islam Nusantara atau moderat macam-macam lah. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin nggak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan banyak ditambahi Islam moderat, Islam garis apalagi itu? Oh garis lurus. Ada yang lagi lucu, ya macam. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya? Fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istisqa nggak mandi, kan nggak terima dia seorang nabi kok istisqa nggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya nggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang adu-adu. Nabi Musa ngajarin Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya ndak ikut istighosa, kan selesai. Terus jawab pangeran lucu, saya ini Tuhan, anha anin namimah, saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya tidak akan nama. Anha anin namimah wa akunu namaman. Saya ini mengharamkan adu-adu kok terus dudono sing kan ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Ketemu. Setelah ketemu sama-sama nur. Anta bareh, ya saya bareh. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa gak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur sekali. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan? Gitu. Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Fakah ada Musa ajab tisaw, itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang enggak sopan. Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali kan. Lu soal mereka maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu enggak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang, kok nak gak ono apa-apa sing maksiat meneh. Kadang ya mikir. Ya nak sing taat meneh, tapi kok nak ono apa-apa sing maksiat ya maksiat meneh.
Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa. Tapi terus saya mikir, memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman. Tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah, tidak berani berdoa saja sudah. Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang Muslim sing apian kan ya kepengen arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca kibarek tadi, maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi kita. Pun Gusti ra usah kakean pertimbangan pun udan mawon. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa? Nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa? Nanti saya yang fasilitasi ada ini. Pakaiannya kalau dames. Apa? Pokoknya saya ingin khidmah sama jenengan. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu ya faham mabibat sih hampir saja dipukul. Terus kata Allah jangan Isa. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbihu wa bil khalqi itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana ya? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi, aina Allah fa asyarat ila sama. Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhullu fi makanin. Berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamislihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya gitu. Saya kan sering bilang Allah susah, Allah apa. Gus, kok gitu? Padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah. Baca aja ayat falamma asafunan taqamna minhum. Itu doire asafa itu kan asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yuksifu. Berarti kayak dengan atal. Ya ata yati itianan kalau ingin wazan afala kan ata yuti ita sama dengan falamma asafu. Mongko sumangsani gawe susah sapa Firaun wa kaumu. Nah ingsun. Firaun mari ribet, mari aku susah. Aku pengiran ciri tandingi. Intaqamna minhum kata aku. Akhirnya dia itu bilang jebule ning Quran yo istilah Allah susah. Ya sembol aku itu aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iku ana kembarane Quran. Sampeyan masih khusyuk ora hafal Quran akhire yo ngene iki kata saya. Akhirnya jebule ilmu iku penting wis suwe nek ilmu iku penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au muta. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati, tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah min kulli syarrin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut. Sehingga Nabi mengajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mlebu neraka piye. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indadzoni abdi daripada nganggep neraka masalah atau eleng pangeran kan ini. Lagi-lagi baca. La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat Gus Yagi pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek guyon. Jong ape mati mbok gawe ning hotel karena di pavilion. Beliau mau kapundhut cek donga khataman Quran, baca sabahat khataman. Terus jong tak khataman Quran. Terus wis ora usah nangis aku husnul khotimah. Terus kapundhut. Kok enak maksudnya santai maksudnya enggak ya rileks aja. Seperti Mbah Mun itu dulu saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu. Ya ada hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beliau. Jawabnya Mbah Mun, "Cung, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim. Nak mati Jumat berarti aku wali." Kok penak kabeh berarti. Saya sebenarnya ingin tanya, nak Setu Mbah Tahap men. Tapi kok potongannya ora pantes itu. Ketika beliau nyatanya kapundhut Selasa berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin ya semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundhut
Itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan, terus beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya Mas Nadim, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Terus, ya Allah, ar-ridho bil intiqal ilal malakil. Jadi saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kabudut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis kandha aku wingi 3 dina yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan. Pamit gitu. Lalu kubu sebelah ini cerita Mas Nadi yang tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Nadi. Kalau saya ini orang baik gak suka tukaran berarti. Yang aku orang baik itu penting cara kita Al-Minanul Kubra karena kalau ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Sa'roni dalam Al-Minanul Kubra. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nikmat. Kamu harusnya juga bilang saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayat. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tawabik dari Imam Sa'roni gitu. Senengane kok kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Adib karena provokator meskipun itu asli, enggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahu neng Mesir. Jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya dia ke makomnya Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus dulu saya itu nih Gus ya, bapak itu Islam. Bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan. Saya dulu ya Islam. Bapak itu kancanan wong mlete itu. Suatu saat bapak wafat, si pendereknya bapak yang mlete ini tak kancan. Marah tuh orangnya. Mulai terus. Tangan-tangan bener wong mlete. Jadi kalau tak tanya, mau sarapan Mbah wongnya sepuh. Oh wis lho Gus, iso-iso wis kudu sarapan wajib. Wis rokok, oh wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja kan? Nah, aku nang masjid di 10.000 kon ngino wong kerja ora usah di 10.000 wis rojo iso mangan iso ngombe. Lha opo ngamulo wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah mun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes. Kaya Allah ora tau Oh, mungkin karena ini Bapak. Jadi akhirnya sesuai wae ora pati. Kancanan wong sopan-sopan. Akhirnya kancanan Mas Nadif kan gitu ceritanya. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi panen akeh tak tahu, Mbah panen kada. Mboten Gus namung meniki. Pokoke meluh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu hormatnya sama kiai. Kalau sama orang biasa itu kurang hormat. Kalau orang Solo itu sopan-sopan. Tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Wong itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang. Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule padha wae kan gitu. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas was saleh wat thaleh karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadullah, semua iyalullah, semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana? Setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masyayikh ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu enggak bisa dikawal dengan khusyuk, enggak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliq. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka ilmu.